Rencana besar timnas Indonesia bersama Patrick Kluivert bikin rival ASEAN kepanasan. Bahkan media lokal Malaysia sampai terpukau dengan ambisi baru PSSI. Namun tanggapan sinis justru dilontarkan oleh Vietnam dan Thailand kepada Kluivert. Kedua negara ini menilai sang pelatih nggak punya taktik gacor seperti Shin Tae-yong. Meski diremehkan, pasukan merah putri justru semakin kuat jelang lanjutan ronde ketiga. Bagaimanakah respon rival ASEAN menanggapi era baru timnas Indonesia? Malaysia sorot misi gila Patrick Kluivert. Timnas Indonesia berkembang pesat dan semakin meninggalkan skuad Harimau Malaya. Publik negeri jiran dibikin kebakaran jenggot setelah melihat ambisi besar Patrick Kluivert. Sorotan besar langsung diberikan media besar Malaysia, yakni Makan Bola. Mereka mengaku takjub dengan rencana yang akan dijalankan Kluivert bersama pasukan Garuda. Pelatih kelahiran Belanda itu mengatakan bahwa dirinya mempunyai misi untuk membawa Indonesia ke Piala Dunia 2026 dan Kluivert percaya skuad Indonesia mempunyai kekuatan untuk mencapai misi tersebut. Tulis media Makan Bola. Gak cuma itu, media tersebut juga dikagetkan dengan gebrakan Indonesia yang disorot seluruh dunia. Pasalnya mereka gak menyangka penunjukan Kluivert akan diliput oleh Fabrizio Romano. Situasi ini berbeda 180 derajat dengan yang dialami pasukan Harimau Malaya. Pasalnya, Rob Friend selaku CEO timnas Malaysia sempat dihujat oleh pendukungnya sendiri. Hal ini disebabkan pernyataan pria Kanada itu yang dianggap kurang masuk akal. Publik negeri jiran menertawakan cita-cita Friend yang ingin membawa skuad Harimau Malaya tampil di Piala Dunia. Bahkan respon buruk supporter Malaysia sampai membuat salah satu legenda mereka merasa geram. Mengapa kita harus mengejek ambisinya? Dulu tidak ada yang menyangka Malaysia lolos ke Olimpiade 1972 dan 1980. Tetapi kami berhasil, ungkap Datuk Jamal Nasir. Vietnam sombong remehkan era baru timnas Indonesia. Kehadiran Patrick Kluivert sebagai pelatih anyar skuad Garuda disambut dengan ekspektasi besar oleh netizen tanah air. Namun ambisi besar tersebut justru dianggap remeh oleh publik Vietnam. Media asal negeri naga biru yaitu Soha menyoroti kehadiran Kluivert dengan nada skeptis. Mereka menuding langkah ini hanya bertujuan untuk PSSI bisa menggayat banyak pemain keturunan di Eropa. Pelatih Patrick Kluivert akan mengambil peran baru sebagai mak comblang PSSI untuk menambah jumlah pemain naturalisasi timnas Indonesia asal Belanda. Tulis soha.vn. Gak cuma itu, media Vietnam lainnya juga membandingkan nama beken Kluivert dengan Shin Tae-yong. Mereka merasa Kluivert hanya unggul dalam segi komunikasi karena berasal dari Belanda. Coach Patrick Kluivert juga berasal dari Belanda, sehingga ia akan bisa berkomunikasi dan terhubung lebih baik dengan para bintang naturalisasi timnas Indonesia ketimbang Coach Shin Tae-yong. Tulis thetau247.vn. Padahal ejekan tersebut nggak sepenuhnya benar jika melihat komposisi tim kepelatihan. Kluivert nantinya akan ditemani beberapa ahli berpengalaman seperti Alex Pastoor dan Denny Lanzat. Pastoor dikenal dengan pengalamannya membawa tim asuhannya promosi ke Eredivisie. Sementara Lanzat pernah menjadi asisten pelatih di klub langganan UCL yakni Ferencvaroshi. Selain itu, kedatangan Gerald Van den Burg sebagai pelatih utama timnas U23 juga semakin memperkuat komposisi. Pelatih berusia 60 tahun tersebut dikenal dengan penguasaan teknik yang mumpuni. Dapatkan cookies lembut murah meriah dari Best of Cookies yang bisa kamu dapetin mulai dari 6 ribuan saja. Cek linknya di bawah ini. Hujatan Vietnam nyatanya dilakukan karena iri dengan peningkatan kualitas timnas Indonesia. Pasalnya skuad Garuda memiliki banyak penggawa yang bermain di Eropa. Belum lagi thetau247 sampai keringat dingin melihat kerjasama PSSI dan KNVB. Media ini takut kalau pasukan Garuda akan berkembang jauh karena bisa bertanding melawan skuad The Orange. PSSI baru saja mengadakan kemitraan bersama dengan KNVB. Dengan demikian, timnas Indonesia mungkin dapat melakukan pertandingan persahabatan dengan timnas Belanda berkali-kali. Tulis media Vietnam tersebut. Selain itu, thetau247 juga sebelumnya pernah cemburu dengan timnas Indonesia yang bisa bermain melawan Argentina. Indonesia dengan maraknya sepak bola dalam beberapa tahun terakhir ingin meningkatkan levelnya dengan bersaing dengan tim-tim papan atas dunia. Mereka bahkan mengundang timnas Argentina untuk berlaga di Indonesia pada Juni 2023.
Media Vietnam lainnya yakni Soha juga mulai ketar-ketir dengan timnas Indonesia di era Patrick Kluivert. Mereka menyebut skuad bintang emas sudah semakin sulit menandingi pasukan Garuda. Dengan Indonesia yang semakin kuat berkat skuad pemain naturalisasi ras campuran terutama dari Belanda, pelatih Kim Sang-sik dan timnya harus sangat berhati-hati menghadapi lawan ini jika mereka bertemu lagi di masa mendatang. Tulis Soha. Selain itu, media ini juga cemburu dengan PSSI yang dapat menggait pemain keturunan kualitas atas dengan mudah. Sebut saja seperti Jairo Ridwal dan juga Emil Audero. Indonesia akan kembali diperkuat oleh bintang naturalisasi baru di 2 laga melawan Australia dan Bahrain. Mereka adalah Jairo Ridwal, Ole Romani, Emil Audero, dan Miliano Jonathans. Singapura ragukan pengalaman melatih Patrick Kluivert. Penunjukan Patrick Kluivert sebagai pelatih timnas juga disorot media Singapura. Buktinya, The Straits mengomentari penunjukan pelatih 48 tahun tersebut. Media Singapura ini memandang remeh kedatangan Kluivert ke Nusantara. Pasalnya, pria kelahiran Amsterdam ini dianggap cuma bermodal nama beken sebagai pemain. Kluivert punya karir kepelatihan yang tak sebanding dengan penampilan gemilangnya sebagai pemain, tulis media asal negeri Singa tersebut. Tanggapan berbeda justru dilontarkan oleh media Channel News Asia. Media asal Singapura ini yakin skuad Garuda bisa lolos ke Piala Dunia. Sudah pasti Indonesia terbangun dari tidurnya. Saat ini Indonesia berada di posisi ketiga dalam grup kualifikasi mereka, tulis Chad Bridges kepada CNA. Channel News Asia juga menyoroti skuad Garuda yang dihuni oleh talenta muda berkualitas. Media asal negeri Singa tersebut menilai bahwa Indonesia sedang berada dalam masa jayanya. Marcelino Ferdinand menjadi sorotan utama berkat dirinya mencetak 2 gol saat menghadapi Arab Saudi. Nama lain yang patut disorot adalah Jay Itzes, bek andalan Venezia yang kini menjadi starter di Serie A Italia. Thailand prediksi timnas Indonesia gagal total. Timnas Thailand selaku Raja Asia Tenggara turut merespon ambisi Indonesia dengan nada sumbang. Skuad Gajah Putih nggak takut tahtanya akan dilengsarkan pasukan Merah Putih. Bahkan publik Thailand memberikan cibiran sinis kepada Indonesia. Salah satunya ditunjukkan akun Thai Football yang memprediksi Patrick Kluivert akan gagal bersama timnas Indonesia. Mereka mengkritisi penunjukan pelatih Belanda tersebut yang dinilai terlalu gegabah. Pasalnya mereka meremehkan rekam jejak kepelatihan Kluivert karena masih terlalu minim. Saya harap keputusan kalian benar. Patrick Kluivert punya rekam jejak yang jelek, tulis Thai Football di akun X. Gak heran mereka mewanti-wanti Indonesia merasakan era kegelapan di bawah asuhan Kluivert. Rasanya sangat mirip dengan era Brian Robson di Thailand. Dia mantan pemain kelas dunia dengan rekam jejak melatih yang minim. Itu merupakan bencana bagi kami saat itu. Sejujurnya saya tidak yakin dengan keputusan ini sekarang. Meski begitu, anggapan ini dipatahkan oleh Nualpan Lamsam selaku ketua FAT. Wanita yang akrab disapa Madam Pang ini justru yakin skuad Garuda mampu terbang tinggi bersama Patrick Kluivert. Bahkan dirinya yakin Indonesia mampu melaju ke putaran final Piala Dunia 2026. Saya menyampaikan harapan terbaik saya untuk Indonesia sebagai satu-satunya perwakilan ASEAN untuk bisa sukses melangkah ke Piala Dunia, ungkap Madam Pang. Dapatkan sepatu vintage dari Arrow Street yang cocok buat kamu yang suka berpergian. Cek linknya di bawah ini. Dengan cibiran yang terus dilancarkan rival-rival ASEAN, akankah Patrick Kluivert membungkam kritikan dengan mengantarkan skuad Garuda ke Piala Dunia?